Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Novi Ardiansa dengan NIM di 10111711036. Saya akan memaparkan hasil seminar online saya yang berjudul penentuan tingkat bahaya erosi di Subdas Bantian Penyangga Abang berdasarkan sistem informasi geografis. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Heni Herawati STMT IPM selaku penguji utama, Insinyur Azwa Nirmala MT IPM selaku penguji kedua, dan Dr. Insinyur Kartini MT IPU ACN Eng ACPE selaku pembimbing utama, dan Eko Julianto STM MT selaku dosen pembimbing kedua. Baiklah, langsung saja saya paparkan hasil seminar proposal konten saya yang berjudul penentuan tingkat bahaya erosi di Subdas Bantian Kecamatan Abang berdasarkan sistem informasi geografis. Ada beberapa menu yang akan saya paparkan kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Kita masuk di menu latar belakang yang berisi sungai merupakan penampung serta penyalur air yang tercipta secara alami dan mempunyai fungsi utama selaku penampung curah hujan serta mengalirkannya kembali ke laut. Hal ini sangat berkaitan erat dengan erosi atau bahasa sederhananya yaitu pengikisan yang diakibatkan oleh faktor biologis seperti tutupan vegetasi lahan dan faktor alami seperti curah hujan yang tinggi, erodibilitas tanah, dan faktor kemiringan lereng. Sehingga erosi ini berdampak pada penangkalan aliran sungai dan berakibat pada bencana alam, salah satunya berupa bencana banjir. Dan untuk mengatasi masalah erosi ini, maka dikaji dalam sebuah penelitian ini untuk mengetahui tingkat erosi dan tingkat bahaya erosi yang ditimbulkan sebagaimana analisis spasial penginderaan jarak jauh berdasarkan sistem informasi geografis dengan software ArcGIS 10.8. Kita masuk di rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor yang menyebabkan erosi pada Subdas Bantian. Yang kedua yaitu berapa laju erosi pada Subdas Bantian. Yang ketiga bagaimana bentuk peta sebaran erosi pada Subdas Bantian. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan kelas bahaya erosi yang tingkat bahaya erosi pada Subdas Bantian. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk merumuskan faktor-faktor penyebab erosi pada Subdas Bantian. Yang kedua untuk menentukan nilai laju erosi pada Subdas Bantian. Yang ketiga untuk menentukan kelas bahaya erosi dan tingkat bahaya erosi berdasarkan potensi erosi. Dan yang keempat yaitu untuk mendapatkan peta sebaran erosi pada Subdas Bantian. Batasan masalah ada 3 item, yaitu yang pertama pembahasan tidak memperhitungkan faktor tindakan manusia pada konservasi lahan. Yang kedua yaitu hasil analisis dan pembahasan berupa peta tingkat bahaya erosi. Yang ketiga data yang digunakan berupa data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari instansi terkait. Sistematika penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Kita berpindah ke slide berikutnya, halaman pertama yaitu landasan teori. Pengertian DAS. Daerah aliran sungai dapat didefinisikan sebagai wilayah yang didrainase oleh sungai atau suatu sistem yang menghubungkan aliran ke sungai sehingga semua aliran sungai yang berasal dari daerah tersebut semua dialirkan ke suatu outlet. Air hujan yang diterima oleh DAS dialirkan ke sungai utama melalui anak-anak sungainya dan kemudian bermuara ke laut atau danau. Daerah aliran sungai tidak hanya meliputi aliran airnya, tetapi juga bentang alam di sekitar sungai, menurut Astak 1995.
Pengertian erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut kemudian diendapkan pada suatu tempat lain menurut Arsyad 2010. Erosi tanah juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian maupun peristiwa hingga atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari hujan menurut Rahim 2003. Proses erosi. Menurut Utomo 1994, menyatakan bahwa proses erosi bermula dengan terjadinya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air hujan. Agregat tanah yang telah hancur akan menyumbat pori-pori tanah sehingga berakibat berkurangnya kapasitas infiltrasi tanah. Sebagai akibat lebih lanjut, air akan mengalir di permukaan tanah dan disebut sebagai limpasan permukaan tanah. Limpasan permukaan mempunyai energi untuk mengikis dan mengangkut partikel-partikel tanah yang telah dihancurkan. Selanjutnya, jika tenaga limpasan permukaan sudah tidak mampu lagi mengangkut bahan-bahan hancuran tersebut, maka bahan-bahan ini akan diendapkan. Di halaman 2 yaitu jenis erosi. Menurut beberapa ahli, erosi dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu menurut Hardianto, Kartasaputra, dan Sumarno. Poin A, splash erosi atau erosi percikan, sheet erosi, erosi lembaran, rill erosion, erosi alur, wheel erosion, erosi parit, stream bank erosion, yaitu erosi tebing sungai. Berikut adalah penjelasan Kartasaputra dan Sumarno. Slide 3, kita masuk di perhitungan erosi menggunakan metode Ussel. Ussel adalah suatu persamaan untuk memperkirakan kehilangan tanah yang telah dikembangkan oleh Smith dan Witchmere tahun 1978, di mana pengukuran atau pengamatan dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Kemudian erosi dihitung dari faktor-faktor panjang lereng, kemudian lereng, kemiringan lereng, penutup permukaan tanah, pengelolaan tanah, tipe tanah, dan terakhir curah hujan menurut Hardianto 2006. Berikut adalah persamaan Ussel, yang dimana rumusnya adalah A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P. Berdasarkan keterangan di bawah, yaitu A, banyaknya tanah yang mengalami erosi, R, faktor erosivitas hujan, K, faktor erodibilitas tanah, L, faktor panjang lereng, S, faktor kemiringan lereng, C, faktor vegetasi dan pengelolaan tanaman, P, faktor konservasi tanah. Slide 4 yaitu faktor erosivitas hujan atau R. Kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi disebut erosivitas hujan, rain erosivity, menurut Arsyad 2010. Menurut Witchmere dan Smith tahun 1978, besarnya energi kinetik hujan diperoleh dari persamaan berikut. Dengan keterangan E, energi kinetik hujan dalam ton meter, I, intensitas hujan dalam sentimeter. Menurut Levin 1988 merumuskan persamaan dalam mencari erosivitas hujan bulanan dengan rumus sebagaimana disajikan pada persamaan berikut. Dengan keterangan R, indeks erosivitas hujan bulanan, ton meter per hektar per sentimeter hujan, dan P, curah hujan bulanan sentimeter. Berdasarkan tabel klasifikasi curah hujan berikut. Dengan contoh curah hujan mm per tahun kurang dari 1.500 mm per tahun diklasifikasikan sebagai sangat rendah. Dan berikutnya yang paling besar itu lebih besar dari 3.000, bisa dikelompokkan menjadi klasifikasi yang sangat tinggi. Di slide 5 yaitu erodibilitas tanah.
Erodibilitas tanah menurut Surupin 2002, faktor erodibilitas tanah atau K menunjukkan kepekaan partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh adanya energi kinetik air hujan. Biasanya kepekaan tanah tergantung pada topografi, kemiringan lereng, dan besarnya gangguan oleh manusia. Berikut adalah tabel tingkat erodibilitas. Yang pertama yaitu nilai K 0,00 sampai 0,10 diklasifikasikan tingkat erodibilitasnya sangat rendah, dan seterusnya dari 0,56 sampai 0,64 diklasifikasikan sangat tinggi. Berikut adalah nilai erodibilitas berdasarkan tipe tanah yang sering dijumpai. Yang pertama tanah eutropik organik dengan nilai K 0,301, dan berikutnya sampailah dengan kompleks regosol abu-abu dan litosol dengan nilai K 0,172. Yang ketiga yaitu panjang lereng L dan kemiringan lereng S. Faktor indeks topografi L dan S masing-masing mewakili pengaruh panjang dan kemiringan lereng terhadap besaran erosi. Panjang lereng mengacu pada aliran air permukaan, yaitu lokasi berlangsungnya erosi dan kemungkinan terjadi potensi deposisi sedimen. Pada umumnya, kemiringan lereng diperlukan sebagai faktor yang seragam menurut ASDAQ 2014. Faktor panjang lereng L didefinisikan secara matematik sebagai berikut, dengan rumus sebagai berikut, dan keterangan 1. Panjang lereng dalam meter konstanta yang besarnya M sama dengan 0,5 untuk kemiringan lereng lebih besar dari 5%, dan sampai 0,3 untuk kemiringan lereng 1% sampai 3,5%. Digunakan kecuraman lereng dalam persen, maka persamaan faktor S menjadi sebagai berikut. Dan nilai persentase kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu contoh kelas 1 0 sampai 8%, nilai LS 0,4, dan keterangan datar. 4. Faktor pengelolaan tanaman C dan konservasi tanah P. Faktor tanaman C adalah perbandingan antara besarnya erosi lahan yang ditanami suatu jenis tanaman terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami dan diolah bersih. Arsyad 2006. Kemampuan tanaman untuk menutup tanah sehingga menghampiri laju erosi akan mempengaruhi besar kecilnya nilai C. Nilai faktor P adalah faktor tindakan konservasi tanah. Nilai P merupakan nilai konservasi tertentu terhadap tanah yang diolah tanpa tindakan konservasi. Nilai faktor konservasi tanah dapat dilihat pada tabel 2,7 dan 2.8. Ini adalah nilai dari C, jenis tanah, tanaman rumput dengan nilai C 0,290, dan seterusnya. Yang terakhir pohon tanpa semak dengan nilai C 0,320, dan tabel 2.8 nilai faktor konservasi tanah atau P. Teknik konservasi tanah. 2. Teras bangku jagung sampai ubi kayu atau keledai dengan nilai P 0,056. Slide 9, menurut ASDAQ 1995, nilai faktor P dan nilai faktor C sangat berkaitan erat. Nilai faktor P di lapangan mudah diperhitungkan bila penilaian faktornya digabungkan dengan faktor C. Maka nilai faktor CP dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai faktor CP untuk faktor penutupan lahan. Contoh pertama yaitu belukar rawa dengan nilai CP 0,01 dan seterusnya. Tubuh air dengan nilai CP 0,001. Yang kelima yaitu kelas tingkat bahaya erosi. Menurut Arsyad 2006, evaluasi bahaya erosi atau disebut juga tingkat bahaya erosi ditentukan berdasarkan perbandingan antara besarnya erosi tanah aktual dan erosi tanah
yang dapat ditoleransi untuk mengetahui terjadinya erosi pada tingkat membahayakan atau ancaman degradasi lahan atau tidak. Dapat diketahui dari tingkat bahaya erosi lahan sebagai berikut, yaitu tabel 2.10 klasifikasi erosi, besaran erosi dengan satuan ton hektar per tahun dengan keterangan kurang dari 14,4 dengan klasifikasi sangat ringan dan seterusnya, yaitu lebih dari 80,6 ton per hektar per tahun dengan klasifikasi sangat berat. Berikutnya yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis dengan software ArcGIS. ArcGIS merupakan salah satu software sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh Environment Science and Research Institute atau ESRI. Pada analisis ini, sistem informasi geografis yang digunakan untuk merumuskan erosi dengan metode user menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.8, tepatnya pada ArcMap. Proses pengolahan data dilakukan untuk memperoleh nilai faktor dari masing-masing parameter yang mempengaruhi tingkat erosi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menganalisis parameter tersebut antara lain yaitu yang pertama, peta daerah aliran sungai atau peta DAS, pelantian yang diperoleh pada pengolahan data DEM dengan format file SHP. Yang kedua yaitu peta jenis tanah dalam format file atau SHP, peta kemiringan lereng dalam format SHP, peta tutupan lahan dalam format SHP, dan data curah hujan. Masing-masing nilai parameter tersebut dimasukkan ke dalam atribut tabel di ArcMap. Daerah yang tingkat kerawanan erosi tinggi akan memiliki total perkalian skor atribut yang besar. Nilai laju erosi yang menentukan kelas dan tingkat bahaya erosi dapat dilihat pada tabel 2.11. Tabel tingkat bahaya erosi. Yang pertama yaitu kurang dari 15 ton hektar per tahun dengan kelas bahaya erosi 1 dan tingkat bahaya erosi sangat ringan dan seterusnya. Lebih dari 480 dengan kelas erosi kelas 5 dengan tingkat bahaya erosi sangat berat. Berikut adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa orang, yaitu yang pertama yaitu Hengki Willianto di 2022 Universitas Tanjung Pura dengan judul pemanfaatan aplikasi sistem informasi geografis untuk analisis potensi erosi dasilat. Hasil penelitian berupa besar erosi pada dasilat berdasarkan tutupan lahan tahun 2000 berkisar antara 0,2 ton hektar per tahun sampai dengan 38,7 ton hektar per tahun. Total erosi yang terjadi sampai hingga 7.174.94,7 ton per tahun. Tingkat bahaya erosi ringan berkisar antara 27,3 ton per hektar per tahun sampai dengan 53,6 ton hektar per tahun. Erosi tanah pada daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang berkisar antara 67,0 ton hektar per tahun sampai dengan 176,3 ton hektar per tahun. Dengan metode penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu. Hasil analisis data dilakukan dengan beberapa skenario persen penggunaan lahan. Penelitian dilakukan dengan metode user dan perhitungan berdasarkan GIS. Berikutnya yaitu ada beberapa contoh studi kasus yang hampir sama. Kita lanjut metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah aliran Sungai Belantian yang terdapat di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat bahaya erosi yang terdapat pada daerah aliran Sungai Belantian, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Berikut adalah peta lokasi penelitian yang saya paparkan. Berikutnya yaitu slide kedua,
Peta catchment area Subdas Belantian Kecamatan Ngabang. Luas Subdas Belantian didapat dari hasil analisis data DEM dan batas wilayah administrasi Subdas Belantian dengan menggunakan software ArcGIS 10.8 dengan luas area yaitu 32,559,1739 hektar. Slide ketiga. Data yang digunakan yaitu data primer berupa data pengamatan di lapangan berupa foto dan video, data sekunder yaitu data DEM, data curah hujan, peta kemiringan lereng dalam bentuk format SHP, peta jenis tanah SHP, data tutupan lahan SHP. Cara memperoleh data pertama yaitu data DEM yang didapat dari website tanahairindonesia.go.id. Data curah hujan pada penelitian dapat dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 2 Mempawah. Peta kemiringan lereng yang didapat merupakan hasil pengolahan data digital elevation model atau DEM yang didapat dari website tanahairindonesia.go.id. Peta jenis tanah dalam format SHP atau dapat diunduh dari situs geospasialkalbar.go.id yang diakses pada Oktober 2023. Peta tutupan lahan didapat dalam format SHP. Peta tutupan lahan yang tersedia merupakan peta tutupan lahan tahun 2020 yang diunduh dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK yang diakses pada Oktober 2023. Slide keempat yaitu tahapan pengolahan data. Data sekunder pada penelitian kali ini dapat dari website dan juga instansi terkait. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi yaitu peta DAS. Peta DAS yang telah kita download pada tanahairindonesia.go.id berupa data DEM yang dapat kemudian dilakukan pengolahan dengan menggunakan software ArcGIS. Yang kedua yaitu data hidrologi. Data hidrologi merupakan curah hujan yang dapat dari instansi terkait. Data hujan yang dapat penelitian dapat website BMKG kelas 2 Mempawah. Peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan berupa format SHP. Peta tutupan lahan yang tersedia merupakan peta tutupan lahan tahun 2020 diunduh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia KLHK yang diakses pada Oktober 2023. Peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng dapat berupa hasil pengolahan data digital elevation model atau DEM yang didapat dari website tanahairindonesia.go.id. Data DEM dapat kemudian dilakukan pengolahan dengan menggunakan software ArcMap hingga mendapatkan persen kemiringan lereng pada setiap area daerah aliran Sungai Belantian ini. Yang terakhir yaitu peta jenis tanah. Peta jenis tanah dalam format SHP ini dapat diunduh dari situs geospasial.kalbarprop.go.id yang diakses pada Oktober 2023. Berikut adalah tampilan diagram alir mulai studi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan. Kemudian pengumpulan data primer berupa dokumentasi lapangan dan data sekunder, data curah hujan, data peta tata guna lahan, peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah. Kemudian kita analisis data menggunakan metode user, digitasi peta sebaran erosi, kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang kita cantumkan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi hasil seminar online saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.